Minat baca berbeda dengan kebiasaan membaca. Kalau indeks literasi rendah, yang terjadi adalah informasi banyak, tapi tidak memberikan manfaat untuk orang-orang kita. Assalamualaikum Sobat Republika, bersama saya Fitrian Zamzami, dan bersama saya hari ini ada salah seorang senior Republika yang paling galak dulu, ditakuti oleh bawahan-bawahannya. Dia kalau mengkritik tulisan itu luar biasa, mengerikan. Nah sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia, namanya Kang Aris Hilman. Nah, apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah. Gimana? Nah, dirimu kan Kablek. Alhamdulillah. Dirimu kan bosnya para penerbit nih. Baca buku apa dirimu paling terakhir nih? Saya baru baca ulang lagi My Name is Red. Orhan Pamuk. Iya. Luar biasa. Ya, karena ini masalah kita melihat ada pertarungan kebudayaan yang luar biasa ya saat ini. Dan buku itu bisa mencerminkan, walaupun peristiwanya terjadi pada Ya. abad keberapa ya? Mungkin abad ke-13, 14, 15 begitu ya. Ya. Tetapi tetap relevan lah dengan situasi saat ini untuk memperbandingkan bagaimana pertarungan antar satu peradaban dengan peradaban yang lain. Justru tambah relevan sekarang. Relevan. Kayaknya luar biasa. Nah, Kang Aris, ini kan belakangan ini saya dengar-dengar nih dari adik-adik ini bahwa ada nih ketertarikan membaca buku di kalangan Gen Z katakanlah yang lebih tinggi belakangan. Nah, bagaimana menurut dirimu? Apakah melihat fenomena serupa juga? Ya, kelihatannya itu yang terjadi saat ini, bahwa ada generasi baru pembaca buku di negeri kita. Oke. Dan mereka bukan anak-anak sembarangan. Gen Z ini adalah jenis manusia yang terhubung secara global. Yang tentu melalui media sosial, yang Ya. melalui fasilitas-fasilitas digital yang memperpendek jarak antar titik di dunia ini. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena misalnya yang kami alami ketika menyelenggarakan Indonesia International Book Fair di bulan September beberapa bulan yang lalu, yang terjadi adalah yang hadir ternyata sekarang ini anak-anak muda, dan mereka mencari buku berbahasa Inggris yang bahkan baru diterbitkan beberapa pekan sebelumnya. Buku apa itu? Ada Kata Basis namanya. Kata Bahasa RF Ya. Kuang. Ya, betul. Anda tahu ya soal itu ya. Itu buku baru terbit di bulan Agustus akhir di sana, di negerinya ya. Tetapi begitu September tanggal 20 kita adakan pameran, itu buku ludes. Habis buku berbahasa Inggris dan tebal gitu kan, dan mahal. Iya. Mahal banget. Dan mahal. Kok bisa habis? Artinya apa? Ini rupanya ada anak-anak muda yang memang mengikuti isu yang juga ada di level global gitu. Bahwa buku ini menarik, bahwa buku ini kan buku fantasi ya, mungkin juga cocok dengan mereka. Dan ketika buku itu sudah hadir di Indonesia, sudah ditunggu ternyata. Oke. Itu berarti apakah kemudian berhenti di mereka membaca buku atau kemudian menular ke mereka punya cara pandang terhadap situasi sosial, ekonomi belakangan? Ya, mungkin, sangat mungkin ya. Yang terjadi misalnya, waktu itu saya bayangkan bahwa mereka mengikuti isu terkait buku, itu ternyata juga, itu adalah anak-anak yang sama, yang melakukan aksi-aksi protes di bulan Agustus itu, yang membuat Jakarta membara pada saat itu. Yang kita lihat adalah sama, ternyata apa yang terjadi di Jakarta, di Maroko, atau di Nepal, atau di Amerika Latin, kira-kira bahwa aktivisme itu ternyata ada kaitannya juga dengan bacaan yang mereka nikmati. Nah, itu menarik, berarti kan buku itu memang punya pengaruh gede banget terhadap anak-anak ini, bagaimana mereka kemudian menyikapi dunia nyata seperti sekarang itu. Iya, betul. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa misalnya terjadi penurunan dalam Literasi. memamah bacaan buku gitu. Tetapi kita bisa melihat bahwa sejumlah buku ternyata berhasil. Oke. Sekarang ada misalnya buku yang terkait dengan aktivisme, riset Indonesia. Kenapa dia bisa laku begitu? Artinya ada sesuatu sebenarnya yang kalau kita menerbitkan buku yang sesuai dengan era saat ini, itu buku bisa akan menjadi sasaran dari para pembaca kita. Jadi daripada kita meratapi seakan-akan bahwa industri buku sedang turun, bahwa ini adalah sunset industry gitu. Lebih baik kita melihat bahwa sebenarnya untuk sejumlah hal buku itu naik luar biasa. Oke. Gitu. Nah, menarik nih kalau menurut Kang Aris ini, buku-buku apa sih belakangan yang paling laku di Indonesia? Ini menarik ya, karena sebenarnya secara tradisional di Indonesia itu 3 kategori buku yang selalu mendapatkan perhatian pembelian yang besar. Yang pertama adalah buku agama, yang kedua adalah buku fiksi, yang ketiga adalah buku anak. Selalu 3 besar di Indonesia itu adalah buku-buku kategori tersebut. Tetapi kita juga melihat pertumbuhan yang sekarang ini cukup besar, sehingga bisa masuk ke dalam peta persaingan di papan atas yang 3 itu, yaitu buku tentang mental health, motivation,
atau juga self-help. Ya. Nah, itu adalah buku-buku yang sekarang juga merajai penjualan buku di negeri kita. Berarti bergeser dari sebelumnya agama, kemudian Ya, ke yang lebih... terjadi perluasan spektrum Ya. tentang buku, jenis buku yang laku di Indonesia. Apakah kemudian ini bisa jadi peringatan bagi penerbit-penerbit buku-buku Islam misalnya, bagaimana mereka harus mendekati anak-anak yang baru baca buku ini? Ya betul, tapi jangan lupa bahwa penerbit buku Islam ini mempunyai basis yang kuat, yaitu di pesantren-pesantren. Kalau kita lihat misalnya, kalau kami dari IKP menyelenggarakan pameran di sekolah-sekolah umum, dibandingkan ketika kami menyelenggarakan pameran di pesantren-pesantren, itu jelas lebih laku di pesantren-pesantren. Oh ya? Ya, itu selalu, itu semua orang mengakui. Makanya juga Islamic Book Fair adalah pameran yang besar di Indonesia. Ya karena ada anak-anak yang tidak terdistraksi, mereka tidak memiliki atau tidak diizinkan untuk memegang gadget atau gawai. Di sekolah, di pesantren kan tidak boleh. Atau ada sejumlah pesantren agak longgar, mungkin membolehkan di hari Minggu saja. Tetapi ada juga yang sama sekali tidak mengizinkan untuk membawa ponsel. Nah mereka hiburannya apa? Membaca buku. Maka akan ada generasi baru masyarakat Indonesia. Para pemimpinnya itu adalah alumni pesantren. Oke. Kemudian tadi masih juga soal buku-buku populer. Kita tahu selama ini kan misalnya novel udah populer. Kemudian tadi buku-buku self-help. Nah, mengapa agaknya belum ada semacam masterpiece buku-buku non-fiksi dari Indonesia, seperti misalnya buku Revolusi kemarin yang punya penulis Belgia itu, kemudian juga Sapiens punya Noel Hariri. Kenapa di Indonesia belum keluar buku-buku seperti itu? Ya sebenarnya untuk level di Indonesia, untuk non-fiksi, itu sebenarnya ada sejumlah buku yang bisa bertahan sangat lama begitu ya. Misalnya tadi terkait dengan masalah mental health misalnya, itu kan ada Filosofi Teras misalnya. Itu bestseller itu lebih dari 5 tahun di Indonesia. Sampai saya sempat dengan penulisnya bercanda, ini Anda membuat penulis lain tidak menemukan ruang ini. Jadi sebenarnya ada yang salah juga kalau sebuah buku bestseller di Indonesia bisa bertahan bertahun-tahun. Ini 2017 itu kan, sampai tahun 2004 itu masih menjadi bestseller di negeri kita. Itu buku non-fiksi dan itu luar biasa. Hanya memang kalau kita bicara apakah kemudian buku semacam itu bisa menjangkau pasar internasional, tentu lebih sulit. Karena kan buku semacam itu juga di luar juga banyak. Berbeda dengan fiksi. Kalau fiksi biasanya selalu ada kekhasan Indonesianya, juga ceritanya juga cerita yang memang spesifik gitu. Berbeda dengan tadi Filosofi Teras, tentu karena ini adalah stoicisme, tentu di negara lain juga ada. Oke Kang, IKP kan sering sekali kemudian mengimbau masyarakat supaya jangan membeli buku bajakan. Nah, iya betul. Persoalannya ini buku ini mahal banget nih Kang sekarang ini. Nah, pertama yang tahu mengapa buku itu harganya mahal? Barangkali 5 tahun yang lalu kita mencetak buku untuk satu judul first print run, cetak pertama itu masih di 3.000 kopi per judul. 10 tahun lalu kita masih cetak di 5.000. Satu judul eksemplar, 5.000 eksemplar untuk satu judul. Tapi belakangan kita dengan serapan yang berkurang, maka kita turun. Banyak penerbit hanya mencetak 1.000 eksemplar saja untuk satu judul. Ada yang 1.500, ada yang 1.000. Dampaknya apa? Tentu mahal kan? Karena lebih sedikit kita mencetak, tentu lebih mahal. Pada era saya 2017, saya masih sempat mencetak satu judul fiksi, itu 32.000 eksemplar untuk cetak pertama. Gitu. Jadi kita bisa bayangkan betapa buku itu bisa menjadi murah. Betul. Buku itu bisa menjadi lebih terjangkau. Karena diproduksi massal gitu ya? Iya, betul. Nah, kita kadang orang suka membandingkan, di India bisa murah begitu kan. Terus ada yang bilang, kertasnya. Enggak, bukan persoalan kertas. India, buku yang besar itu adalah buku berbahasa Inggris yang memang dicetaknya itu sangat banyak. Gitu ya. Yang tadi saya ceritakan tentang kenapa saya baca lagi My Name is Red. Karena saya beli di Istanbul. Berapa? Itu murah. Tidak sampai 200.000. Masa? Iya. Saya juga sampai bertanya-tanya, ini cetak di mana bisa setebal itu? Hanya di bawah, kalau dirupiahkan, hanya di bawah 200.000 gitu. Kemudian ya saya perkirakan bahwa itu kemungkinan ya karena dia berbahasa Inggris, dia dicetak di satu tempat, kemudian jumlahnya sangat besar. Jadi ada macam-macam lah.
Yang bikin murah ternyata karena persoalan ekonomi. Nilai tukar uangnya sedang lebih anjlok-anjloknya. Pas saya ke sana tahun lalu, harga buku itu murah sekali. Kalau dirupiahkan itu 15.000, 20.000. Iya, betul. Ya, yang 200 halaman begitu. Iya, buku anak sih yang kemarin waktu itu saya lihat. Saya pikir mana ada buku anak 15.000 di Indonesia. Tapi setelah saya hitung-hitung, ini dampak dari merosotnya nilai tukar mereka. Mata uang mereka gitu. Nah, tapi perlu nggak kemudian sebenarnya pemerintah turun tangan, Kang? Maksudnya biar buku ini bagaimana caranya supaya lebih murah? Karena kita kan pengen juga aksesnya tuh masyarakat bisa lebih tersebar buku-buku itu. Gini, pemerintah itu selama ini juga memang memiliki perhatian yang cukup lah. Setidaknya 1 tahun terakhir ini. Hanya saja seringkali arah implementasi yang menurut kami di IKAPI itu keliru. Karena yang selalu menjadi perhatian itu adalah di hulu dari industri perbukuan itu dengan membina kita, membina penerbit bagaimana bisa menghasilkan buku-buku yang bermutu, bagaimana menghasilkan karya-karya yang penulisnya memang bagus-bagus ya, kemudian buku-bukunya juga menarik untuk dibaca. Oke, kita senanglah mendapatkan perhatian di situ, tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah hilirnya, pembacanya gimana. Kalau demand-nya tidak diangkat, demand-nya tidak dibina, terus buku berkualitas ini mau lari kemana? Buku ini sekarang ini para pembaca kita, kami yakin bahwa para masyarakat Indonesia itu punya minat baca tinggi, tetapi tidak memiliki kebiasaan membaca. Gimana maksudnya kayak gitu? Minat baca berbeda dengan kebiasaan membaca. Kalau kita bagi-bagi buku, rebutan anak-anak. Kita sudah lakukan di beberapa titik. Misalnya terakhir Mudik Asik baca buku di stasiun-stasiun di Jakarta, bagi buku, rebutan. Di tempat bencana di Cianjur dulu, bagikan buku, anak-anak berebut. Tapi apakah mereka terbiasa membaca buku? Tidak. Kenapa? Karena bukunya yang pertama akses. Apakah mereka bisa beli buku? Ternyata di kotanya tidak ada buku. Tidak ada toko buku. Nah, seharusnya kan ada perpustakaan. Kualitas koleksinya gimana? Indonesia tidak kekurangan perpustakaan. Indonesia itu kalau dalam indeks literasi, jumlah perpustakaannya mengalahkan Singapura. Kan Singapura bukan kecil, jumlah, persentasenya. Proporsinya makanya kan indeks literasi itu antara lain dihitung dari perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakatnya. Nah, terus juga ada berdasarkan input pendidikannya. Input pendidikan itu Indonesia dengan Singapura bagusan Indonesia. Tetapi begitu output, nah itu kalah. Kalau output kan pakai assessment. Kalau input berdasarkan jumlah sekolahnya. Sama, itu juga kalau perpustakaan dihitung berdasarkan infrastrukturnya. Nah, Indonesia tidak kalah. Bagus nilai dalam aspek itu. Kita jatuhnya pada assessment terhadap kemampuan membaca anaknya. Jadi melek huruf tinggi, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami teks yang majemuk misalnya. Begitu kalimatnya majemuk bertingkat, udah pusing. Karena apa? Terbiasa dengan gawai, dengan kalimat yang singkat-singkat. Begitu dikasih teks yang agak panjang sedikit, anak-anak kita gagal di situ. Bahaya dong itu. Bahaya, karena sudah ada hasil risetnya bahwa setiap negara yang tingkat literasinya rendah, pasti mereka anak-anak ini kemudian tingkat kegagalan untuk membedakan fakta dan opini itu tingkat kegagalannya tinggi. Itu jelas Indonesia itu adanya di kiri. Sumbu X sumbu Y-nya itu Indonesia itu ada paling rendah. Kita di bawah Filipina, di bawah Thailand dan sebagainya gitu. Kita ada bersama negara Afrika di situ, beberapa negara Afrika dan Amerika Latin di situ. Jadi sepanjang kapasitas literasinya tidak ditumbuhkan dengan membiasakan mereka membaca, yang terjadi adalah masyarakat kita masyarakat yang mudah sekali mengonsumsi fake news. Dan mengerikan dampaknya itu. Jelas, jelas. Dikasih pengertian bagaimana melakukan sesuatu terkait politik aja misalnya, mereka tidak akan paham. Nah itu, tapi kalau itu kita tidak tahu apa itu dibiarkan atau memang sengaja. Nah itu dia. Jadi dirimu punya ide apa misalnya kalau misalnya harus menyelesaikan barang ini nih? Bagaimana soal buat anak-anak kita membaca. Saya terus terang kalau membuat orang tua membaca mungkin udah lewat biar lah ya. Tapi kita tanamkan investment kita itu justru kepada anak-anak, membuat mereka terbiasa membaca, aksesnya diperbaiki. Kalau mereka tidak memiliki toko buku di kotanya, kalau mereka tidak memiliki uang untuk membeli buku, sediakan perpustakaan di situ. Dan perpustakaannya harus menarik. Artinya perpustakaan tidak boleh mengandalkan buku-buku yang dibeli dengan diskon yang paling tinggi, tidak. Itu kebiasaan lama tuh, seperti itu. Nggak boleh. Perpustakaan harus membeli buku yang menarik.
Kalau pemerintah, undang-undang yang mengatakan buku itu harus 3M ya, bermutu, menarik, bermutu, murah dan merata. Kalau buat kami di IKAPI, menarik. Iya. Karena kalau tidak, kita hanya menciptakan lingkaran setan. Jadi perpustakaan mencoba memperbanyak koleksi perpustakaan, kemudian orang datang ke sana, tetapi koleksinya tidak menarik, kemudian orang-orang akan enggan untuk pergi kembali ke perpustakaan. Itu yang terjadi saat ini. Tetapi begitu kita memberikan koleksi yang menarik, sejumlah perpustakaan sudah melakukan itu. Kalau kita pergi ke Perpusnas, kalau kita pergi ke perpustakaan Habib Yasin, itu dari pagi sampai malam penuh seperti itu. Sabtu dan Minggu juga anak-anak satu keluarga dengan keluarga, ayah ibu datang ke sana. Itu kita bisa berharap banyak. Berarti bukan soal minat, tapi soal akses. Jadi sebenarnya dari tingkat melek huruf harus ada akses. Dari akses harus ada pembiasaan atau pembudayaan kebiasaan membaca. Dan yang berikutnya adalah adanya alternatif sumber bacaan. Nah itu yang sangat penting kalau kita ingin tadi indeks literasi di negeri kita naik, sehingga masyarakat kita itu kalau ada pengetahuan itu bermanfaat untuk mereka. Kalau indeks literasi rendah, yang terjadi adalah informasi banyak, tapi tidak memberikan manfaat untuk orang-orang kita. Malah kemudian bisa disalahgunakan kemudian. Dan malah kemudian mungkin diusahakan untuk tetap rendah. Itu yang kita khawatirkan ya. Betul. Nah, tetaplah bodoh. Gitu. Jangan baca buku. Tadi pesannya paling kuat sekali tuh Kang Aris. Kalau mau tetap bodoh, jangan baca buku. Demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Aris hari ini didengarkan oleh pihak-pihak terkait. Karena jika kita ingin menuju sebuah masyarakat yang lebih berkualitas, ketersediaan buku adalah hal yang sangat penting, akses untuk bacaan adalah hal yang sangat penting. Ya. Terima kasih Kang Aris untuk kesediaannya hari ini. Demikian Sobat Republika, wawancara kami dengan Ketua Umum IKAPI, Saudara Aris Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.